Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita mata pelajaran bahasa Arab ya. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-16 dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Di sini ad-darsus sadisu asyar. Ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Ada percakapan di sini antara al-mudarris dengan Muhammad dan juga Ali. Ya. Di pelajaran yang ke-16 ini nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya bentuk jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jadi jamak taksir ini salah satu bentuk jamak ya. Selain jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jadi ada juga jamak taksir. Ya, bahkan jamak taksir ini merupakan bentuk jamak yang paling banyak bentuknya ya. Atau paling sering kita dapati nanti. Ya, paling sering kita dapati. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan jamak taksir ya, ini bentuk jamak bagi terkadang bagi benda mati atau hewan atau terkadang juga untuk manusia. Ya, untuk manusia. Thayyib. Yang jelas jamak taksir nanti dia bentuknya itu beraneka ragam, sangat banyak ya. Jadi tidak memiliki rumus yang tetap. Ya, tidak memiliki rumus atau wazan yang tetap. Tidak seperti jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Ya, kalau jamak muannas salim itu kan tinggal ditambahkan alif dan ta. Ya, alif dan taknya itu kemudian tak maftuhah ya, tak yang terbuka. Misalnya mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Ya. Itu jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu tinggal ditambahkan waw dan nun. Ya, waw dan nun. Misalnya muslimun menjadi muslimuna ya. Waw sukun dan nun. Itu jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Adapun jamak taksir itu tidak memiliki rumus yang tetap. Ya, tidak ada rumus baku, tidak ada pola yang tetap dan sangat banyak pola-pola yang didapati sehingga bisa dikatakan ya jamak taksir ini tidak memiliki pola atau rumus yang baku. Sehingga kita hanya bisa menghafal dari kamus atau kalau kita sering membaca ya, sering melewati kata-kata dari jamak taksir ini kita harus hafal sendiri ya, menghafalkannya sendiri ya. Ini bisa kita lihat di kamus. Baik. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai ya. Di sini ada percakapan antara al-mudarris dengan Muhammad. Di sini al-mudarris mengatakan liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman milik siapa? Hadhil aqlamu. Pena-pena ini ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya, di sini kalian bisa lihat al-aqlamu ya, al-aqlamu itu jamak dari al-qalamu. Ya, al-qalamu pena. Kalau al-aqlamu ini bentuk jamaknya dengan jamak taksir. Ya. Al-aqlamu bentuk jamak dari al-qalamu. Ya, kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan ya, isim isyarahnya menggunakan hadhihi. Ya, hadhihi, padahal hadhihi ini kan untuk muannas ya, untuk perempuan. Kenapa? Karena jamak taksir itu disifati dengan sifat muannas mufrad. Ya, muannas tunggal. Ya, muannas tunggal. Jadi semua jamak taksir itu disifati muannas tunggal. Maka isim isyarahnya menggunakan hadhihi. Ya, muannas tunggal, hadhihi. Ya, bukan tilka. Kalau tilka kan muannas jamak, tapi pakainya hadhihi, muannas tunggal. Jadi hadhil aqlamu, pena-pena ini. Ya. Jadi ingat-ingat anak-anak sekalian, ya. Jamak taksir itu disifati muannas tunggal. Ya, disifati muannas mufrad atau muannas tunggal. Ya, jadi pakainya isim isyarah. Kalau isim isyarahnya itu menggunakan hadhihi. Kalau dhamirnya nanti menggunakan hiya.
Ya, menggunakan hiya, domirnya atau kata gantinya menggunakan hiya. Maka di sini Muhammad menjawab hiya li ya ustadi. Hiya li ya ustad. Ya ustadu. Hiya di sini dia perempuan ya, sebenarnya hiya itu kan untuk dia perempuan. Tapi hiya di sini kembalinya ke al-aqlamu, pena-pena tadi ya. Hiya ini kembali ke al-aqlamu. Jadi pena-pena ini milikku wahai ustadz. Ya, pena-pena ini milikku wahai ustadz. Ya, jadi kata gantinya domirnya menggunakan hiya. Ya, ini untuk jamak taksir. Tayyib. Kemudian al-mudarris kembali mengatakan hiya jamilatun jiddan. Pena-pena ini sangatlah indah. Ya, jadi hiya di sini kita artikan pena-pena ini ya, karena kembalinya ke hadhil aqlamu tadi. Kalau kita artikan dia, ini kurang tepat. Ya, dia ini kan untuk perempuan tunggal, tapi untuk apa namanya? Ya, untuk manusia, ya, bukan untuk benda mati. Jadi kita terjemahkan hiya di sini pena-pena tersebut ya. Jadi kembali ke pena-pena tadi. Pena-pena ini sangat indah. Kemudian wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, dan al-kutubu itu jamak dari al-kitabu. Ya, al-kutubu itu jamak taksir dari al-kitabu. Jadi, dan buku-buku yang baru ini, al-jadidatu, ini naat dari al-kutubu. Ya, naat dari al-kutubu atau sifat dari al-kutubu. Maka naatnya di sini dia mengikuti keadaan man'utnya ya, karena al-kutubu itu disifati muannas mufrad. Jadi naatnya juga pakai muannas mufrad, maka jadinya al-jadidatu. Ya, al-jadidatu muannas mufrad. Ya. Jadi wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, dan buku-buku baru ini apakah ini juga milikmu? Ya, apakah ini juga milikmu? Kemudian Muhammad menjawab la hiya li Hamidin. Tidak, ini miliknya Hamid. Ya, tidak, ini miliknya Hamid. Jadi buku-buku yang baru ini miliknya Hamid. Kemudian Al-Mudarrisu mengatakan, aina dafatirukum ya ikhwanu? Ya, guru bertanya kepada murid-murid yang lainnya, aina dafatirukum? Di mana buku tulis kalian? Ya, dafatiru itu jamak dari daftarun. Ya, dafatiru itu bentuk jamak dari daftarun. Ya, daftarun buku tulis. Jamaknya pakai jamak taksir, yaitu dafatiru. Ya, di mana buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Kemudian Aliyun menjawab, hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Ya, buku-buku tulis kami ya, maksudnya buku-buku tulis kami ada di sini. Ala hadzal maktabi, di atas meja ini. Ya, di atas meja ini. Tayyib. Ya, tadi kita berkenalan dengan jamak taksir ya, jamak taksir. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa bentuk ya jamak taksir yang disebutkan di sini. Ada al-aqlamu ya, aqlamun. Atau kalau tidak pakai alif lam ya aqlamun. Aqlamun itu jamak dari qalamun. Ya, aqlamun, jamak dari qalamun. Kemudian ada kutubun. Ya, kutubun. Itu jamak dari kitabun. Ya, kutubun jamak dari kitabun. Kemudian ada lagi dafatiru. Ya, dafatiru. Ini memang tanpa tanwin ya. Dafatiru itu tanpa tanwin karena dia termasuk isim yang tidak bertanwin. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Ya, jadi dia termasuk isim yang tidak bertanwin karena dia mengikuti wazan atau pola mafa'ilu. Ya, mafa'ilu, dafatiru. Maka dia tidak bertanwin. Ya, insya Allah ini akan ada pembahasannya nanti. Ya, isim-isim yang tidak bertanwin. Dafatiru itu wazannya mafa'ilu, polanya. Jadi dia tanpa tanwin. Dafatiru ini jamak dari daftarun. Ya, jamak dari daftarun, buku tulis. Tayyib. Jadi tadi sudah ada tiga bentuk jamak taksir. Ada aqlamun, ada kutubun, ada dafatiru. Ya, semuanya berbeda polanya. Ya,
rumusnya berbeda, polanya berbeda. Nah, inilah jamak taksir ya. Tidak memiliki pola atau rumus yang tetap. Bahkan nanti masih banyak yang lainnya. Ya, rumus-rumus atau pola-pola yang lainnya. Jadi kita hanya bisa menghafal ya. Jadi qalamun apa jamaknya? Oh, jamaknya itu aqlamun, jamak taksir ya. Kemudian kitabun jamaknya apa? Jamaknya kutubun. Dia juga jamak taksir. Kemudian daftarun jamaknya apa? Dafatiru. Dia juga jamak taksir. Tayyib. Ya. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah ya percakapannya tadi yang bisa kita ambil tadi, dan sekali lagi tadi Ustadz sampaikan ya bahwasannya jamak taksir itu disifati muannas tunggal ya, disifati muannas tunggal. Jadi kalau pakai isim isyarah maka isim isyarahnya hadhihi. Kalau pakai dhamir kata ganti maka kata gantinya hiya ya. Kata gantinya hiya, muannas tunggal. Kemudian di sini tamarin latihan-latihannya ya. Di sini latihan yang pertama dulu. Ini yang Ustadz sebutkan tadi terkait dengan jamak taksir yang itu disifati muannas mufrad ya, disifati muannas mufrad, muannas tunggal. Di sini ada perbandingan antara jamak taksir yang jamak taksir yang itu asalnya dari orang yang berakal, jadi manusia ya. Artinya jamak taksir itu terkait dengan manusia, dengan jamak taksir yang itu terkait dengan benda mati. Ya, kalau manusia di sini contohnya, di sini contoh bentuk mufradnya hadza talibun jadidun, ini siswa yang baru. Kemudian huwa min Belgika, huwa min Belgika. Dia dari Belgia. Ya, Belgika itu Belgia. Negara Belgia. Kemudian kalau jamaknya, karena ini kan talibun itu orang berakal ya, manusia ya, siswa itu kan manusia kan ya. Maka bentuk jamaknya di sini haulai. Tetap pakai haulai, jamak ya, isim isyarahnya tetap jamak. Haulai. Kemudian talibun jamaknya jamak taksir, dia jamaknya tullabun. Ya, tullabun jududun. Ya, jududun ini juga bentuk jamak taksir dari jadidun. Ya, ini untuk orang yang berakal, untuk yang berakal atau untuk manusia, maka tetap disifati jamak, ya. Disifati jamak. Jadi isim isyarahnya tetap pakai yang jamak, haulai. Terus jamaknya talibun, tullabun, kemudian jamaknya jadidun, jududun. Jadi mereka ini para siswa yang baru. Kemudian domirnya juga kata gantinya juga pakai yang jamak, pakainya hum. Hum min Belgika. Hum min Belgika, mereka dari Belgia. Ya, ini untuk yang berakal. Jadi untuk yang berakal itu tetap disifati jamak walaupun dia jamak taksir. Ya, jadi bukan muannas mufrad tapi juga tetap disifati jamak. Ya, kemudian untuk yang benda mati, ini baru nanti jamak taksirnya itu disifati muannas mufrad. Contohnya di sini, untuk bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, hadza kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Huwa min Belgika, buku ini dari Belgia. Ya, buku ini dari Belgia. Hadza huwa, ini jelas ya. Ini untuk yang mufrad, tapi ini untuk benda mati. Maka bentuk jamaknya nanti, ya, bentuk jamaknya, karena kitabun itu jamaknya jamak taksir, maka pakainya kutubun. Kemudian isim isyarahnya dari hadza menjadi hadhihi. Karena jamak taksir untuk yang tidak berakal itu disifati muannas mufrad atau muannas tunggal. Makanya di sini menjadi hadhihi kutubun jadidatun. Ini buku-buku yang baru ya, jadidatunnya ya itu karena kutubun disifati muannas tunggal, maka jadidunnya menjadi jadidatun. Ya, karena muannas tunggal, jadidatun itu muannas, kalau jadidun muzakkar. Ya, jadi hadhihi kutubun jadidatun. Kemudian dhamirnya kata gantinya juga muannas tunggal, yaitu hiya. Hiya min Belgika. Ya, buku-buku ini dari Belgia. Ya, buku-buku ini dari Belgia. Thayyib. Ya, itu tadi anak-anak sekalian ya perbedaan antara jamak taksir yang berakal dengan yang tidak berakal. Ya, jadi jamak taksir yang berakal itu tetap disifati atau disifati dengan jamak ya. Dia disifati dengan jamak ya. Kalau jamak taksir yang
tidak berakal ya, untuk sesuatu yang tidak berakal, benda mati ataupun nanti hewan ya, maka itu disifati muannas mufrad, disifati muannas tunggal ya. Maka isim isyarah ataupun domirnya nanti yang digunakan adalah domir atau isim isyarah untuk muannas mufrad, muannas tunggal. Tayyib. Ya, itu anak-anak sekalian, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini ya terkait dengan jamak taksir. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.